Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah para hadirin dan para pemirsa pada sore hari ini, alhamdulillah kita kehadiran tamu istimewa yaitu Bunda Ernawati ya, yang pada sore hari ini akan memberikan pengalaman kepada kita tentang bagaimana cara ataupun bagaimana historis tentang Hadijaya. Gimana Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah sekali. Terima kasih Iya. atas undangannya. Silakan Ibu memperkenalkan diri tentang Hadijaya dan sukses historinya seperti apa gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ernawati, ini mewakili bunda kami, Bunda Hajah Wulan Hadi. Terima kasih sore hari ini atas acara yang sungguh bagus dan menarik. Semoga menginspirasi ya bagi semuanya, terutama saudara-saudaraku semuanya. Hadijaya adalah sebuah perusahaan penempatan dan pelatihan untuk tenaga kerja baik formal dan informal yang dimulai dan didirikan oleh bunda kami, Bunda Hajah Wulan Hadi, tepatnya 35 tahun yang lalu. Secara tidak sengaja, usaha yang tidak sengaja yang awalnya berawal dari mulut ke mulut, kalau bahasa Jawanya getok tular, itu usaha ibu yang sudah mantap dan expert di Jawa. Kebetulan sebelumnya backgroundnya bukan tenaga kerja tetapi mengalami kebangkrutan, akhirnya pindahlah di kota Depok di tahun 1984 tepatnya, dan mulai berdagang kecil-kecilan, usaha jual telur asin, bikin seperti itu. Nah, dari pertemuan dengan sesama pedagang itulah ibu banyak mendapatkan pesanan tenaga kerja untuk membantu usaha teman-teman pedagang gitu. Ibu dibawakan satu atau dua. Nah, lama-lama pertama laki-laki, ada perempuan juga untuk bantu jualan, terus lama-lama untuk membantu asisten rumah tangga, terus mengasuh anak. Dari situlah kami anak-anak ibu berpikir untuk kenapa tidak diurus sekalian untuk legalitas dan usahanya secara serius. Saya rasa itu paling. Oke, Ibu Ernawati, tadi kan tentang penyerapan tenaga kerja. Nah, kira-kira untuk anak-anak kita yang ingin bekerja itu seperti apa ya untuk Hadijaya? Hadijaya sekarang mempunyai izin kode KBLI-nya 2, yang satu untuk formal dan satu lagi untuk informal. Nah, untuk informal sendiri kita penempatan Jabodetabek, Batam, juga seluruh Indonesia. Nah, persyaratannya kalau informal itu usia 18 tahun sampai usia 45 tahun. Dan itu ada beberapa bidang pekerjaan khususnya untuk informal. Jadi membantu sektor kerumah tanggaan seperti asisten rumah tangga, babysitter, jaga orang tua, jaga lansia, juga untuk mengasuh anak atau babysitter seperti itu. Nah, batasan usia tadi pada saat mendaftar ke Hadijaya juga harus menyertakan data diri seperti KTP, KK. Kalau KTP harus asli, fotokopi KK, dan surat izin suami atau pasangan atau orang tua atau yang mau jadi wali. Untuk ininya biaya-biaya gimana, kan butuh transport ya, misalnya kita nih dari Depok nih, jadi ataupun dari Jawa, ini gimana nih penempatannya, kemana-mana aja gitu? Kalau untuk transport tadi dibedakan ya, untuk transport sendiri untuk sektor informal ditalangi oleh pihak PT penempatannya, pihak perusahaan penempatan. Jadi dari mulai misalnya yang dari Jawa atau dari luar Jawa, kita ada beberapa cabangnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung, juga Palembang, juga NTT, Bengkulu. Jadi dari beberapa daerah wilayah perekrutan itu transport di travel khususnya misalnya keberangkatan tapi dari kantor cabang masing-masing. Tetapi kalau dari daerah tempat tinggalnya untuk
untuk sampai ke kantor cabang, misalnya Jawa Barat atau ada di Kota Depok, ada travel dan itu dibiayai oleh perusahaan sampai keberangkatan ke bandara diantar. Kita tidak menggunakan kapal karena terlalu lama dan kasihan anak-anak yang akan bekerja, tapi kita menggunakan pesawat atau kapal udara. Oke. Dan itu ada beberapa persyaratan yang harus dilalui, dalam arti benar-benar bersedia bekerja menjalani masa kontrak. Untuk luar daerah harus kontrak 1 tahun. Jadi kalau tidak siap, dan syukur alhamdulillah moga-moga yang tidak mabukan ya, terutama yang jaga anak seperti itu, tapi bisa diantisipasi dengan minum anti supaya nggak mabuk di perjalanan. Oke, untuk bagi yang di tempatan itu hak dan kewajibannya apa ya kira-kira? Ya, ada banyak sebenarnya yang ada kalau kita perusahaan penempatan tenaga kerja khususnya informal yang dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja bidang penempatan itu, kita ada MOU-nya terutama hak dan kewajiban. Contoh misalnya nanti akan kita share juga, jadi terkait hak dan kewajiban, hak mendapatkan upah atau gaji, hak mendapatkan jam istirahat, mendapatkan tunjangan hari raya, dan jam kerja yang juga ada waktu istirahatnya. Tapi terkait kewajiban juga ada beberapa calon tenaga kerja yang sebelum bekerja itu sudah dijelaskan apakah akan bekerja di sektor misalnya kerumah tanggaan bidang masak, atau mungkin hanya bersih-bersih saja atau apapun, tidak melingkupi semua, dan di situ tertulis jelas hak dan kewajiban itu sebelum bekerja. Jadi ada MOU antara calon tenaga kerja dengan pihak perusahaan. Nah, misalkan ini ya, ada orang atau individu nih atau orang yang mau ngelamar untuk ditempatkan untuk bekerja, itu menghubungi siapa dan di mana aja? Apakah ada kantor cabangnya di seluruh Indonesia, gimana? Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, PT Hadijaya kami sesuai aturan dari Kementerian Tenaga Kerja bidang penempatan, kami harus menyertakan, harus mendirikan juga kantor-kantor cabang perekrutan tenaga kerja di wilayah calon tenaga kerja tersebut direkrut. Jadi otomatis di situ kita punya kepala cabang. Nah, kepala cabang itulah yang membawahi, ada koordinator untuk petugas lapangan di daerah. Jadi bisa menghubungi kami, juga ada media sosial, ada juga melalui petugas lapangan, dan nanti dilaporkan seleksinya oleh kepala cabang di wilayah daerah perekrutan tersebut. Jadi tidak terutama untuk seleksinya itu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua memang betul-betul ingin bekerja dan bekerja dengan sungguh-sungguh serta mengikuti aturan standar operasional perusahaan. Oke Ibu, para rekan-rekan pemirsa, ya kita tadi lupa juga memperkenalkan bahwasannya Ibu Erna ini adalah putri dari Ibu Hadi, ya Ibu Hadi Wuryani, sebagai perintis ya PT Hadijaya, Yayasan Hadijaya ya. Dan mungkin Ibu yang terakhir nih, apa yang perlu sampaikan nih bagi para pelamar pekerja atau para individu yang mencari kerja nih? Kami mengimbau kepada terutama saudaraku semua, anak-anak sekalian yang akan bekerja, benar-benar seleksi ya, selektif dan seleksi betul perusahaan mana yang akan saudaraku atau anak-anak ini calon tenaga kerja akan bekerja. Terutama diwaspadai yang harus mempunyai izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua, betul-betul diperhatikan pada saat MOU-nya seperti apa, hak dan kewajiban dibaca dan dicermati, apakah ditempatkan di dalam negeri atau harus keluar negeri. Seperti kita ketahui, banyak perusahaan yang menempatkan rekrut, menempatkan dalam negeri tapi dibawa ke luar negeri. Hati-hati sekali ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang bisa di browsing, nanti diseleksi betul perusahaan mana yang sudah mempunyai izin khususnya NIB OSS-nya.
Yang kedua terkait masalah salary atau gaji itu harus diperhatikan betul, Mas. Untuk informal kalau melalui Hadi Jaya itu asisten rumah tangga gajinya itu standar dari mulai 3 juta sampai 3.500.000. Itu juga tergantung pengalaman dan kemampuan juga skill yang dipunyai oleh calon tenaga kerja. Bisa lebih bahkan. Untuk pengasuh anak dan babysitter standar mulai dari 3.500.000 sampai 5.500.000. Untuk jaga orang tua kita agak tinggi dari standar 4 juta sampai 5.500.000, sampai ada juga yang lebih dari itu. Nah, standar gaji di sini memang berbeda pada saat kita akan mencoba bekerja melalui perusahaan resmi. Ada standar gaji dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi berbeda dengan yang tidak memiliki izin, karena ada standar gaji yang harus ditetapkan dari Kementerian Tenaga Kerja yang harus kita patuhi. Saya rasa itu. Oke, mungkin kira-kira nih Hadi Jaya itu penyerapannya berapa orang untuk per tahunnya lah, kalau bocorannya gitu kira-kira. Bismillah. Alhamdulillah untuk Hadi Jaya kita per tahun sudah 1.000 calon tenaga kerja, itu bisa lebih karena yang dilaporkan kuota kita memang 1.000, tapi permintaan itu terus bertambah. Dan untuk khusus untuk wilayah Batam dan sekitarnya kita ada untuk toko, restoran, juga untuk supermarket, tapi yang UMKM yang belum mempunyai legalitas hukum. Jadi tapi standar gaji sudah ditanggung semuanya, ada makan, ada mesnya, ada gajinya juga mencukupi. Kalau dikalkulasi sudah sama seperti UMK. Oke, terima kasih ya pemirsa, bahwasannya ternyata masih banyak lowongan ya untuk ditempatkan ya. Tidak ada istilahnya tidak ada lowongan pekerjaan, ternyata di Hadi Jaya kita ya 1.000 orang per tahun ya. Ya, jadi kesempatan bagi rekan-rekan silahkan menghubungi Hadi Jaya terdekat ya Bu ya. Di Depok, di Lampung, di Palembang, di Sragen, di Kuningan, di Batam ya. Pada pemirsa silahkan. Ya, terima kasih Bu Erna ya atas waktunya. Selamat sore. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.